Oke, absen dulu yuk. Nah, yang dari kota Bandung, Cung. Nah, kota Jakarta, Cung. Kota Jogja, kota Surabaya, kota Semarang, Medan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banjarmasin, Sulawesi, Irian Jaya, Papua. Apa kabarnya semua? Oke, bagi yang belum disebut ya mohon maaf ya. Artinya kita yakin lo semuanya yang berada di Nusantara, semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan untuk terus berbagi. Oke, yuk kita akan membahas tentang latihan soal listrik AC nih ya. Mana soalnya Om? Ini soalnya tuh. Soal SNMPTN tahun 2004 nih. Oke, yuk kita baca dulu. Ada sumber DC. Nah, DC itu berarti arus searah ya. Nah, 2 volt dihubungkan dengan dua elemen listrik. Nah, artinya ntar yang namanya elemen listrik yang kita pelajari di listrik AC itu kan ada tiga. Ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Nah, ini ada dua elemen listrik. Kita belum tahu nih apa itu elemennya. Dipasang seri dan arus yang dipasang seri tersebut mengalir sebesar 200 miliampere. Oke, sip titik dulu. Sekarang kita ganti nih. Jika sumber DC-nya diganti dengan sumber AC, nah, artinya kalau tadi tegangannya searah, sekarang diganti dengan tegangan arus bolak-balik 2 volt, frekuensinya 50 Hz, maka arus tetap mengalir pada rangkaian tapi menjadi 100 mili ampere. Oke, maka komponen kedua kedua komponen listrik tersebut adalah siapa gitu kan ya. Nah, di sini pilihannya ada kapasitor sama resistor, induktor kapasitor, resistor induktor, dua-duanya resistor, duanya induktor. Oke, dua-duanya ya Om. Oke, sip. Oke, mau cara cerdas atau mau cara biasa? Cara cerdas Om. Oke, jawabannya yang mana? Ya udah, kita jelasin dulu cara cerdas. Nah, ini ya kalau pakai cara cerdas, lo harus cerdas ya. Nah, harus cerdas dalam memahami clue atau petunjuk atau kata kunci di soal. Oke. Oke, nah ini sebenarnya cadasnya itu cuman bedanya di DC sama AC doang. Nah, bedanya di mana? Di huruf D sama huruf A, Om. Betul sekali. Ya udah gini. Yuk kita kembali ke jalan yang benar. Gini maksudnya. Ini kan gini. Kan kamu kenal tadi apa? Ada resistor, ada kapasitor, ada induktor ya. Betul. Nah, RCL atau RLC gitu ya. Gini. Kalau ada resistor, nah, dipasangin pada sumber arus AC, nah, dia akan menjadi apa? Ya tetap menjadi resistor atau menjadi hambatan. Oke. Kalau misalkan dipasang DC, ya juga kalau yang namanya resistor ya pasti sifatnya sebagai tetap sebagai hambatan. Oke, itu resistor namanya. Nah, sekarang kalau kapasitor nih. Kalau kapasitor dipasangin pada tegangan AC, dia akan berubah menjadi apa? Betul, menjadi hambatan atau yang kita kenal reaktansi kapasitif kan ya? Kan satuannya ohm, berarti ini hambatan. Oke. Oke, sekarang nih kalau si C dipasangin sama sumber DC atau sumber arus searah, nah justru dia menjadi isolator. Oke, sebesar ya isolator. Kalau isolator misalkan itu kan bahan yang kurang baik atau tidak baik dalam mengalirkan arus listrik atau dalam mengalirkan panas gitu kan ya. Kamu kenal dulu di SMP tuh. Nah, kalau induktor sama kalau dipasangin sama AC, dia bersifat sebagai hambatan. Oke. Kalau dia bersifat kalau misalkan dipasangin sama DC, justru dia menjadi konduktor. Oke, kalau ini isolator, kalau ini jadi konduktor. Kamu perhatikan soalnya coba. Arus DC 2 volt dihubungkan dengan dua elemen mengalir. Oke. Kalau mengalir berarti dia melewati isolator atau melewati konduktor. Konduktor Om. Oh, berarti kan udah tahu berarti salah satunya adalah induktor. Apakah dua-duanya induktor? Ya kita cek. Arusnya berapa ampere? 200 mili ampere. Oke, berarti untuk yang DC, yang DC dulu deh. Nah, yang ini DC. Berarti DC itu kan ya. Nah, sip tuh. Kita tahu hambatannya, hambatan total misalkan X aja deh. Nah, X itu kan V dibagi I. Tegangannya berapa tuh? 2 volt kan gitu. Terus
arus yang mengalirnya 200 mA atau 0,2 ampere kan. Nah, berarti hambatan kedua elemennya itu ketika dipasangin DC berarti berapa nih? 10 ohm kan ya. Oke, ini ketika DC. Kita cek ketika dihubungkan dengan sumber arus AC. Hambatannya sekarang kita belum tahu juga nih dua elemennya. Tetapi dibagi I. V-nya kan tetap 2 volt tuh. Aha. Tapi arus yang mengalirnya tadi berapa nih? 100 mA berarti 0,1. Berarti ini 20. Oke, kamu perhatikan. Ini kan 10, ini 20. Berarti hambatannya berubah tidak ketika dipasang DC sama AC? Berubah, oh. Nah, berarti kalau berubah, ya kedua komponennya tentu berubah, atau berbeda. Berarti kalau misalkan L nggak mungkin sama C tadi kan? Berarti yang paling mungkin adalah yang R. Ya sudah, berarti R dan L. Jawabannya yang C. Itu kan selesai. Itu cara cerdasnya. Oke, cara lamanya gimana Om? Cara lama. Oke, ya udah cara lama berarti ini gini, udah nih selesai nih. Ini kan berarti yang 10 ohm itu ketika dihubungkan sama si arus siapa nih? DC, itu berarti ini buat si resistor karena induktornya mah hanya bersifat sebagai konduktor. Kalau dipasangin DC kan tadi tuh, ini DC kan, berarti ini hambatan resistor. DC-nya kalau ini konduktor. Nah, sekarang kalau AC dua-duanya jadi hambatan. Ini hambatan R-nya, L juga jadi hambatan. Hambatannya berapa nih? 20 ohm. Oh, berarti kalau yang 20 ohm ini siapa? Betul, bukan XL ya, tapi Z. Oke. Nah, yang kamu kenal Z-nya itu Z kuadrat, berarti R kuadrat ditambah XL kuadrat gitu kan ya. Nah, Z-nya berapa sekarang? 20. 20 dikuadratin 400. R-nya berapa? 10 dikuadratin 100 ditambah XL kuadrat. Berarti XL kuadrat sama dengan 300 ya. Nah, pindah ruas tuh. Berarti XL-nya berapa? XL-nya ya 10 akar 3. Oke. Nah, kesini deh. Berarti XL-nya itu kan omega dikali L. Nilainya 10 akar 3. Omega itu kan 2. V frekuensinya berapa? 50. Dikali L nilainya sama dengan 10 per akar 3. Berarti L sama dengan 10 akar 3 dibagi 2 kali 50, 100. 100 V. Berarti nilainya coret-coret. Berarti akar 3 per 10 V Henry. Itu kan terbukti. L-nya ini, R-nya itu. Oke, itu cadasnya, ini cabinya. Oke, cabi cara biasa. Oke. Yuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya atau latihan soal berikutnya. Semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar fisika dengan Unix, dengan yang berbeda konsep. Bukan berbeda konsep, berbeda apa? Cara ngerjainnya. Assalamualaikum.